Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Orang Menteri Pertahanan, halo Prabowo. Edi Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara terkait ujaran kebencian kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. DPD Gerindra Sulawesi Utara merasa tidak terima atas pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina Ketua Umum mereka. Kami tidak bisa membiarkan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Beliau menghina Ketua Umum kami dan menfitnah Ketua Umum kami. Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Apalagi kau bela-bela. Edi Mulyadi itu sudah mulai merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jangan karena ademu punya lahan di sana. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, komponennya kita sudah tahu. Jadi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Harusnya ini ditindaklanjuti oleh pihak Polda Sulawesi Utara dan terus dilanjutkan ke Mabes Polri. Mari kita ikuti bersama proses ini. Polda Sulut telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Ya, Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang, ujar Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Koni Lolita Rumondor, saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 22 Januari 2022. Kami sebagai kader Partai Gerindra, di mana Pak Prabowo Subianto itu bukan saja dikenal sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tetapi Pak Prabowo Subianto itu adalah Ketua Umum kami Partai Gerindra. Kami tidak bisa membiarkan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Laporan itu terregister dalam laporan polisi bernomor LP-P-29-1 Romawi /2022/SPKT Polda Sulawesi Utara. Edi Mulyadi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022. Dalam cuplikan video yang dikirim oleh Koni, seorang pria yang disebut Edi Mulyadi yang juga mantan kader PKS itu diduga menghina Prabowo Subianto. Edi menyebut Prabowo seperti macan yang jadi mengeong dalam konten itu. Masa Menteri Pertahanan gini aja nggak ngerti sih? Jenderal Bintang 3, macan yang jadi kayak mengeong, nggak ngerti beginian aja. Ini bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan, gitu loh. Ini mereka tinggal semua, saat dibutuhkan tinggal kasih siap. Selesai kita nih Indonesia, teriak Edi dalam video itu. Dia juga menyebut politikus Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, memiliki sejumlah lahan di lokasi proyek Ibu Kota Baru. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan adik kamu punya lahan di sana, imbuhnya. Sebelumnya Edi memang sedang membicarakan terkait pengembangan di proyek Ibu Kota Baru. Menurutnya pengembang di sana dikuasai asing. Edi Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara terkait ujaran kebencian kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Laporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Jules Abraham Abbas. Iya, memang benar di SPKT Polda Sulawesi Utara telah dilaporkan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial atas nama saudara EM, kata Jules saat dimintai konfirmasi pada Minggu 23 Januari 2022. Jules menyebut pelaporan itu diterima polisi pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Kasus tersebut kini sedang diselidiki lebih lanjut. Saat ini Polda Sulawesi Utara baru menerima laporan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Tentunya langkah kita selanjutnya akan mulai dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, ujar Jules.
Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Ini soal kedaulatan. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang diduduki, bagaimana Kalimantan, PPU, Penajam Pasar Utara? Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Ingin saya sampaikan mengenai video Ibu Kota Baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, Green City, Smart City, Compact City. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden, sudah harus teruskan, Pak. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Waduh, ini masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih, Mas Prabowo? Please deh, please deh. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Saya mau mengatakan, marilah kita belajar dari bangsa-bangsa yang besar. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini coba tolong dipikirin. Anda tuh sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Nah, jadi Bapak tidak usah khawatir, Bapak pasti masuk surga. Karena kalau Bapak bisa memindahkan ibu kota ini, Bapak akan dikenang oleh anak bangsa ini sampai kapan. Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengungkapkan sebutan nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama yang sudah dirumuskan bersama ahli bahasa dan ahli sejarah, di antaranya Nusantara Jaya, Warnapura, dan Kertanegara. Di antaranya misalnya Jaya, Nusantara Jaya, Nusantara Jaya, Warnapura, Cakrawala, ada sekitar 80-an lebih. Tetapi kemudian akhirnya oleh Oh, mama itu sakit hati luar biasa. Tapi please lah, cukup salah. Sudahi kesalahan sampean sampai di situ aja. Sebagai Menteri Pertahanan, please lihat yang lebih luas.
Ini soal kedaulatan negara. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Friend kita sekarang ya, friend.